Halo semuanya. Ini berarti secara berturut-turut kedua kalinya gue paranormal experience tapi pakai baju rapi. Sebelumnya kan sama Turah kan, yang video yang ini ya. Iya. Sekarang sama Riza lagi, kreatif YouTube gue pakai baju rapi lagi. Karena pas yang sama Turah itu bertepatan gue ngelayat opung Kosmos Batubara itu baru meninggal gitu kan. Jadi beliau, gue habis dari rumah beliau, terus hari ini pas 7 harian. Oh. jadi pas banget gitu, bisa lagi rapi-rapi ya, belum sempat ganti baju juga baru pulang. Soalnya kemarin di komen kan pada nanya ini tuh kenapa rapi banget apa dikira selimut kanguru dijual. Iya, dikira selimut kanguru dijual. Jadi ada alasannya ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas seperti biasa ya yang horor-horor yang lagi ini nih, lagi ngetren. Apa memangnya lagi ngetren? Oke, jadi kemarin seperti biasa investigasi ya. Iya, investigasi. Paranormal investigasi. Paranormal experience investigasi. Investigasi. Apa hasil investigasi lo? Ini kita ngomongin apa nih hari ini? Kita ngomongin, jadi ini sebenarnya settingnya di Malaysia. Oke. Sebenarnya tweet pertama yang bikin viral tuh dari ada satu akun yang dia nge-share sebuah video video instastory di kosan. Ada yang ngetok-ketok pintunya. Oke, coba mana video instastory-nya itu? Oh, itu orang jalan. Orang jalan. Bukan ngetok-ketok. Bukan ngetok berarti, ya. Terus? Orang jalan dulu pertama. Di depan? Di depan kosannya dia. Kosannya di Malaysia ada kosan lah ya? Malaysia ada kosan. Oke. Oke. Terus itu instastory pertama yang dia share itu nyampe 37.000 retweet. Terus instastory keduanya itu dia nge-share lagi. Ini malam kedua ceritanya. Malam kedua di kosan yang sama. Kosan yang sama. Dia udah setel surat Yasin. Ih, serem banget cuy. Lo udah liat belum nih? Oke. Jadi gua sepenangkapan gua adalah ini adalah orang Malaysia tinggal di kosan. Suatu hari dia mendengar ada suara langkah orang di depan kamarnya jam 12 malam. Dan keesokan harinya dia mendengar ada suara berisik-berisik. Kursi digoyang. Ternyata pas dia keluar ada kursi lagi digeratakin kan? Digeratakin parah. Cuman kursi itu berarti ada di sebelah kirinya? Ada di sebelah kirinya sih. Jadi dia kan cuma nge-shoot ke arah lorong tuh. Tapi suaranya ketangkep. Suara berisiknya itu ketangkep. Berarti kan nggak terlalu jauh dengan kamarnya dia. Oke. Tapi dia tidak ngasih lihat bagian kursinya bergoyang itu. Oke, menarik. Terus? Jadi sebenarnya itu tweet dari orang lain, bukan orang yang ngalamin. Cuma setelah itu gue investigasi lagi, baru ketemu akunnya si cewek yang tinggal di kosan itu. Oke. Bentar, gue runutin dulu ya. Jadi yang bikin viral adalah instastory ini, 2 biji ini. Tapi yang nge-tweet orang lain. Orang lain dulu. Jadi mungkin temennya si yang asli ini dapat dari Instagram terus di-share lewat Twitter. Kenapa ramenya di Twitter? Kenapa ramenya nggak di IG? Mungkin kalau di Twitter bisa jadi thread kali. Pertama bisa jadi thread, terus kedua perputaran dari Twitter itu lebih kenceng. Jadi orang nggak follow dia pun tahu-tahu bisa muncul di timeline kita kan. Betul. Kalau di Instastory kan sebatas di followingnya si pemilik akun, followersnya. Dan cuma bisa ngirim lewat DM. Jadi dia bawa ke Twitter, terus gue cari akun yang pemilik aslinya, itu namanya Alia_Alera96. Oke, kita juga sempat kontak orang ini untuk minta klarifikasi apa? Gue sempat DM dia untuk minta semacam klarifikasi lah lewat voice note. Cuma belum dibalas sampai saat ini sih. Oke, karena apa yang memang yang dia tulis? Jadi dia bikin lagi thread yang full story-nya. Oke, jadi setelah ini semua rame, dia di depan publik ngomongin cerita aslinya. Apa yang terjadi? Dia runutin. Oke, mantap. Jadi ini dia bikin thread-nya ini, tapi cuma 8.000 retweet. Kalah dengan yang video pertama yang 36.000 retweet.
Ini tweetnya dari dia. Dia bilang dia bakal ceritain cerita aslinya yang terjadi sejak 11 Agustus. Setelah dia lagi ngerjain tugas jam 9 malam. Dia mulai cerita ini. Jadi dia mulai dari backstory-nya ya, sebelum hari kejadian itu. Apa? Ini terjadi waktu tanggal 11 Agustus. Dia itu lagi pengen ke hiking. Pengen mendaki ke bukit untuk ya refreshing karena dia lagi ngerjain tugas akhir dan teman-temannya udah pada balik ini Idul Adha, pada balik pulang kampung. Dia lagi midterm ya? Midterm. Midterm itu UTS. UTS ya. Oke. Terus? Oke. Terus dia akhirnya ke gym, tapi dia bosan. Akhirnya dia memutuskan untuk sendirian mendaki gunung di Bukit Beruang. Ini bukit yang nggak terlalu tinggi, tapi lumayan lah buat cari angin. Biasa. Selama hiking, dia itu nggak pernah ngambil gambar atau video. Dia cuma jalan-jalan di sekitar jam 5 sore. Terus dia itu pengen turun sebelum maghrib. Oke, terus? Terus dia turun, itu sebenarnya ada 2 jalur. Terus dia pergi, ada jalur biasa sama jalur hutan. Dia milih yang jalur hutan. Dia jalur hutan, sampai akhirnya dia nyampe turun itu lewat perkiraan dia. Karena tadinya kan mau sebelum maghrib dia udah turun. Tapi ternyata dia baru turun sampai jam 7 malam. Sampai bawah. Terus teman-temannya bilang, kita jalan-jalan dulu lah sebelum balik gitu. Terus hari itu setelah dia pulang dari bukit itu nggak ada yang sesuatu yang serius lah. Terus dia pulang ke kosannya untuk lanjutin tugasnya. Terus 11 Agustus. Keluar makan. Dia keluar makan. Terus waktu dia balik jam 11 malam, pintunya itu nggak kekunci dan kebuka. Jadi dia pikir itu ya mungkin ada orang di rumah lah. Ada orang di rumah. Dia tetap positive thinking. Tapi dia ketuk semua kamar-kamar teman-temannya. Kosan sebelah-sebelahnya itu. Nggak ada orang di rumah itu. Dan dia mulai cukup khawatir, tapi dia berpikir positif lah. Dia ini tinggal di Emerald Park Melaka. Oh, dijelasin semua tempat tinggal dia jelasin, segala macam. Tapi dia bilang jangan berasumsi tempat ini berhantu ya, karena ini benar-benar cuma pertama kali di sini. Mungkin dia waktu balik dari naik bukit, ada yang ngikut atau apa. Nah, terus jam 11 malam itu dia mulai dengar dapat telepon tadi kenal, tapi dia nggak angkat. Terus jam 11 malam dia udah mulai takut, dia mau dengerin lagu. EDM lagi. Lagu EDM. Mau dugem lu. Terus? Aku sudah insaf dengan EDM. Dia akhirnya jam 11 malam itu dia udah mulai dengar ketuk-ketukan. Dia mulai buka surat Al-Baqarah dan ayat kursi karena dia mulai merasakan keanehan. Dan tepat pukul 12 malam, ia itu ada dengar suara orang lari-lari di depan bilik. Depan pintu. Depan pintu. Ini videonya yang tadi dia. Yang tadi. Coba deh. Itu apa? Emang ada orang jalan bentar? Coba. Kalau gua ngedengernya ya, kayak pakai sendal. Iya, kayak pakai sendal. Iya kan? Sendal plastik, Swallow. Spesifik banget mereknya Swallow. Nggak, cuma maksud gua. Coba kita dengerin deh sekali lagi deh. Nanti lo lambatin ya, Dil. Gue yakin sendal. Gue yakin gue. Dan jalan itu kayak apa? Kayak sambil lompat-lompat nggak sih? Nggak lompat sih. Tapi kayak nggak plek gitu, nggak gitu juga kan? Kayak nyeret menurut gue. Orang banyak yang bilang jalan gue nyeret soalnya. Jadi gue kayaknya jalannya kayak orang ini gitu. Jadi gini, kayak kakinya gimana nih kalau kaki ya? Kayak gitu loh. Tapi emang ada orang yang jalan kayak gitu. Karena gue jalan kayak gitu. Dan kenapa gue bilang itu sendal? Karena pas dia ngangkat kayak tek, plek, tek, plek, tek, plek gitu. Ada naiknya lagi gitu. Ada kena antara sendal sama kaki kayak gitu. Terus habis itu dia itu
instastory pertama dia yang suara sendal. Sorry, berarti gue berasumsi kalau ini bukan hantu. Oke. Kalau gue ya, yang ini ya, Ah. instastory pertama ini ya, menurut gue ini bukan hantu. Oke. Gue nggak tahu dia berbohong, gue nggak tahu dia berpikir bahwa itu hantu, gue nggak tahu. Gue nggak mau duduk orang, gue nggak mau berasumsi, tapi pendapat gue ini bukan hantu. Jadi mungkin dia salah dengar, gitu. Tapi itu kan posisi jam 12 malam. Jam 12 malam di Dan kosan mah. nggak ada, dan kan lagi pada pergi pulang kampung. Oh gitu? Iya, Oh dijelasin? Dijelasin. Jadi teman-teman emang pada pulang kampung. Ibu kos bisa. Penjaga. Atau salah satu anak di sana yang bilangnya pulang kampung padahal nginepin pacar. Anak kosan kan akalnya banyak. Untuk berbuat yang tidak-tidak. Anda pikir saya tidak tahu? Oke. Oke, terus dia mulai, dia masih lanjutin treatnya. Setelah itu, dia tuh denger ada ini, suara ketukan pintu. Suara ketukan pintu. Iya, jadi ini kata dia ini Oh, semakin... ini beda lagi dong berarti? Masih lanjutannya? Oh, lanjutan dari? Serat yang tadi. Oh, oke, coba. Masuklah. Yes. Masuklah. Ya, pintu tak kunci. Masuklah. Welcome to the room. Aduh. Ya, masuk. Itu instastory setelah Yes. seretan langkah kaki. Jadi, dia bilang ini makin buruk dan Welcome to the room. dia mencoba untuk tidak takut, untuk ya positive thinking lah. Stay cool lah. Bunyi ketukan pintu. Masuk. Jadi dan dia dengar ketukan pintu ini, kenapa dia bisa dapat recordnya ini? Karena itu ngetuknya nonstop sampai subuh. Tok. Dia nggak buka pintunya. Nggak tapi. buka. Dia di thread itu pun dia juga nggak Dia bilang. bilang dia nggak buka pintunya. Tapi hantu itu nggak mungkin suaranya kayak sendal gitu loh. Maksud gue nggak bisa ngebayangin ada hantu yang suara langkahnya kayak pakai sendal. Pakai sendal. Itu sangat tidak elit gitu dan tidak menyeramkan. Kalau mau hantu telapak kaki kan kayak tek gitu. Tapi ini kayak pakai sendal. Plek gitu loh. Sendal karet lagi. Sendal karet lagi. Terus. Dia lanjut. Itu malam pertama. Jadi dia setelah bunyi-bunyian itu dia tetap dia sholat dan tetap ngerjain tugas. Akhirnya dia tidur sampai bangun jam 7:30. Terus next day dia itu pokoknya next day itu dia balik ke rumah malam-malamnya lagi. Kembali lagi pintu tuh nggak kekunci. Padahal dia bilang dia kunci pintunya setiap hari. Cuma pas dia pulang tuh nggak kekunci lagi. Oke. Terus jam 9 malam nih, dia mulai nyetel YouTube lagi, doa-doa. Dan dia denger, dan terjadi yang lebih parah itu yang bunyi kursi tadi. Oke nih, gue pengen denger. Aduh. Ada bunyi lagi lah. Awak buat apa lagi kat studio tu? Janganlah kasih saya. Aduh. Ada bunyi lagi lah. Jadi dia mau dengar suara kursi, kemudian dia keluar. Awak buat apa lagi kat studio tu? Janganlah kasih saya. Tapi gue menyayangkan kenapa dia nggak videoin kursinya sih. Bagian kursinya. Gua paham dia sangat takut sih. Gua paham banget dia sangat takut. Cuman kalau dia bisa videoin ya, kita berarti kursi gerak sendiri kan? Gerak sendiri. Kita mungkin dapat footage pertama kali di mana kita ngelihat kan kalau istilahnya kan hantu kayak ini namanya poltergeist kan, bisa mindahin barang kan. Kita bisa ngelihat poltergeist pertama kali gitu kan, ya kan? Karena ini tinggal maju dan belok kan. Tinggal belok. Sebenarnya loh. Sebenarnya. Cuman gue paham dia pasti sangat-sangat takut ya. Kalau emang ini beneran gitu maksudnya. Terus? Dan bunyi kursinya itu kan nggak mungkin orang sih kalau itu ya. Masa nggak mungkin orang? Itu dia ngacak-ngacak gitu bang. Ngacak-ngacak kayak yang nggak ada tujuan, kayak dorong balik lagi, dorong.
Jadi nggak ada berpola gitu loh. Kalau misalnya mau geser kursi tadi ke tempat lain kan cuma seret, taruh, lagi seret, taruh. Ini kan jedar, sereng. Cabut sih kalau gue juga di sama dia. Iya, Gue nggak bakal ngerekam buat nyari buat konten. Mungkin bahkan lo nggak ngerekam sama sekali. Sama sekali ya. Terus gitu itu bunyi yang ke malam kedua. Terus dia mulai cerita lagi, dia dengar suara kursi, terus satu malam itu dia mulai pucat mukanya, dia tuh ketakutan, nangis, terus baterai udah mau habis pula. Dia ngasih info, dan itu malam kejadian itu waktu malam dia lagi ulang tahun. Coba di atasnya apa? Extra info. Housemate I tak rapat, apa sih nggak ngerti? Oh ini kali, temen yang masih di sana nggak rapat. Nggak terlalu dekat. Nggak terlalu dekat. Oh, 5 Chinese, 2 Malay. Wah, lengkap. Ngapain juga dibilang yang itu Chinese ya? Mungkin kalau Chinese suka goyang-goyangin. Kenapa juga dia harus bilang 5 Chinese? 5 Chinese 2 Malay. By the way, 14 itu ulang tahun. Oke, terus. The best part apa? Bagian terbaik yang bagian paling dia takutin itu yang bagian kursi digoyang-goyangin. Setelah kursi digoyang, gimana cara gua keluar gitu. Terus. Udah gila banget. Itu jam 9 malam. Terus dia takut, dia udah mau nangis dan dia cabut deh kalau nggak. Oh, dia jalan tutup mata sampai pintu ujung. Pintu ujung. Sambil pegang dinding. Pegang dinding. Dia nggak mau ngeliat. Gitu. Terus pas balik lagi itu udah midnight juga, udah malam. Dia bareng sama dua penjaga cewek sama satu penjaga cowok. Pas mau ke atas, pas masuk ke kamar itu, pintunya itu kekunci. Pintu kamarnya dia? Pintu kamarnya dia kekunci. Jadi setelah dia datang pintunya selalu terbuka dan tidak terkunci, dan ketika ada kejadian, pas dia balik justru terkunci. Padahal dia ninggalinnya terbuka kan? Terbuka, sambil ya. nutup mata itu. Tutup mata itu, ya. Aneh banget nih hantu. Tutupnya terkunci dan kuncinya hilang. Kuncinya hilang. Dia nge-share foto kuncinya nih. Dia tuh taruh di sini kuncinya. Di mana? Lubang yang kecil ini nih. Terus hilang. Cuma ya. abis hilang sih ada penjaga yang nemuin kuncinya jatuh di depan. Oke, itu terjelaskan. Tapi yang tidak terjelaskan adalah pintunya kekunci. Iya. Padahal dia nggak ngunci. Terus habis gitu dia masih berpikir kalau yang ngikutin itu adalah yang dari hutan yang dia dari bukit itu. Dia turun, dia pikir masih ada yang ngikutin. Cuman ya, oke lah, berarti berakhir di situ ya. Berakhir di situ. Oke. Jadi 3 video itu, yang suara langkah kaki depan pintu, ketok-ketok sampai subuh. Ketok-ketok sampai subuh itu video terpisah dari yang langkah kaki. Video terpisah dari langkah kaki. Oh. Cuma di hari yang sama. Oke. Jadi ada persoalan itu langkah kaki, ada persoalan ketok-ketok, dan ada persoalan kursi diacak-acak. Baiklah. Oke. Menurut gua, ya balik lagi, menurut gua dia tidak berbohong. Menurut gua. Cuman apa yang menyebabkan ini semua? Kalau yang langkah kaki, gua bisa ya 70% menyimpulkan bahwa itu memang orang lewat. Oke. Karena hantu pakai sendal itu bukan sesuatu yang keren gitu menurut gue. Lo sedih banget sih jadi hantu gitu maksud gue. Kalau sampai akhirnya lo hantu pakai sendal gitu loh maksudnya. Paling nggak pakai Air Jordan lah. Nggak, maksud gue. Ada bunyi bola basket. Iya gitu. Maksud gue bukan sesuatu yang apa ya? Yang lazim buat dunia hantu. Yang lazim buat hantu gitu. Jadi kalau gue menyisihkan yang dia lewat depan. Oke, terus soal yang ngetok pintu. Ngetok pintu. Kalau kita lihat dari videonya, kamera itu ke arah pintu, gue tidak merasa itu sebuah ketokan yang nyata. Oke. Ngerti nggak maksud gue? Gue tidak merasa, kalau tadi gue lihat dan dengar, tidak merasa itu ketokan yang ke pintu gitu. Kayaknya itu malah ke depannya menurut gue. Duk. Iya, duk. Bahkan itu juga tidak terlihat pintunya goyang atau apa segala macam gitu. Jadi menurut gue nggak serta-merta hantu itu ngetok secara spesifik kamarnya dia gitu. Maksud gue bisa aja ngetok yang lain gitu.
Karena gue punya cerita temen gue kira kamarnya berhantu, padahal itu ranting pohon ngenain jendela. Gitu, tek 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 gitu. Nah cuma sekali lagi gue nggak mikirin dia bohong ya, si temen dari Malaysia ini ya. Cuman memang dia takut aja gitu. Jadi dia mengira hal satu dengan lainnya. Yang gue nggak bisa jelaskan adalah yang kursi. Kalau itu, kalau bahwa benar itu bukan rekayasa. Kalau memang benar itu suara yang kita dengar adalah apa adanya nyata di situ, gue nggak bisa jelasin sama sekali. Gue nggak tahu penjelasannya, nggak tahu sama sekali. Kucing kali bisa aja. Nggak mungkin bang, kucing. Tikus gue pernah lihat. Jadi di rumah gue yang lama malam-malam itu bunyi plastik, tapi nggak, ini kan bunyi kursi ya. Gue kan takut kan, kaget kan. Ke bawah gue lihat, nggak taunya di tempat sampah ada tikus terperangkap di tempat sampah itu gitu. Jadi kan ada kantong plastik hitam gitu kan di dalam kantong sampahnya. Gini, persoalannya adalah ketika dia di bukit itu tidak terjadi apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Itu dia sih. Kecuali kalau di bukit itu dia tiba-tiba kesurupan. Kecuali kalau di bukit itu tiba-tiba dia selfie terus ada makhluk apa di sebelahnya dia. Masalahnya dia naik ke bukit dan tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi gua sekali lagi ini orang nggak bohong menurut gua. Sepertinya dia benar gitu apa adanya diceritain. Tapi bahwa ini hantu masih 50-50 gue. Oke. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue yang pertama mungkin ya yang sendal itu masih ya mungkin kita orang lewat untuk menjaga di sana. Yang ketukan sih gue lebih berpikir ya itu memang ada yang ngetuk sih. Karena pertama dia non-stop ketuknya. Sampai jam 4 sampai subuh itu. Kalau lo jadi dia lo buka nggak? Enggak sih. Nggak bakal gue buka juga sih. Bener juga ya. Kalau gue buka kosong bakal lebih bikin takut. Terus tapi masalahnya gini, masalahnya dia bilang apa masuk kan dia bilang gitu kan. Iya. Berarti kan dia sebenarnya nantang juga kan, nggak takut-takut amat kan. Kalau gue jadi dia mah sekalian aja, apa masuk prek buka gitu loh maksud gue. Kan sekalian gitu loh. Tapi kalau misalnya beneran setannya masuk gimana? Jadi konten sih. Tapi nggak bakal kepikiran sih bang, kalau misalnya walaupun gue nih lagi sendiri ada yang ngetok-ngetok, nggak bakal gue buka juga sih. Apalagi kondisinya dia ya, udah di kamar, udah jam 12 malam ada yang ngetok. Dan maksudnya kalau ngetok orang kan maksudnya ya assalamualaikum. Lazimnya gitu kan, Ja, mau masuk gitu. Ada orang gitu, dia cuma ngetok, tek. Dan konstan lagi, tok. Dan menurut pengakuannya kan nggak sebentar kan, sampai subuh. Oke. Terus yang ini, yang kursi nih. Yang kursi itu kursi bunyi berantakan banget sih. Itu gue fix banget sih, itu pasti ada makhluk, hantu ada ya kekuatan telekinesis dari makhluk apa gitu yang bikin itu bergerak-gerak. Karena kan kita begini bang, kalau misalnya sesuatu yang bergerak itu misalnya hantu punya tingkat-tingkatannya kan. Ada yang levelnya cuma ngasih suara, ada yang levelnya gerakin barang, mindahin barang, ngilangin barang, nutupin barang. Sampai ada yang bisa bikin ngacak-ngacak suatu ruangan. Jadi jadi sebenarnya gue punya cerita sih, kakek gue. Jadi ini cerita turun-temurun, diceritain dari nenek. Kakek gue itu pindah dari Aceh ke Jakarta. Rumah pertamanya di Jakarta itu ya mungkin masih rawa-rawa dan segala macam, masih angker lah. Pas malam pertama tidur di situ, ceritanya itu pas lagi tidur di kasur, kasurnya digoyang diangkat. Kasurnya diangkat, gorden kebuka tutup, dan beberapa barang-barang di meja tuh kayak digeratakin gitu, ada yang goyang-goyang. Terus kakek gue tuh bukannya takut atau apa, malah menantang balik. Jadi kalau lu berani, sinilah tunjukin. Jadi ikut meronta-ronta di atas kasur gitu, kayak gebuk-gebuk gitu, sampai capek sendiri. Nah akhirnya? Sampai tidur, pas tidur dia mimpi ada sosok cewek minta maaf. Justru kalau ditantangin kayak gitu malah minta maaf. Itu yang pertama cerita. Yang kedua, yang masalah benda bergerak, gue pernah sehari setelah nenek gue meninggal, jadi sebelum meninggal ya, meninggal itu, jadi kan keluarga gue kan bikin usaha kue kan, jadi ada bikin pondan gitu, yang bentuk-bentuk.
Di meja itu ada bokap gue sama kakak gue lagi ngerjain kue. Ada lampu buat nerangin gitu. Lampu berdiri lah, lampu meja. Itu sekitar beberapa hari sebelum nenek gue meninggal. Lampunya itu bergerak. Bokap gue ngerasain. Jadi dari arahnya lampunya ke depan sini, tiba-tiba geser. Itu siapa yang ngeliat? Bokap gue. Oke. Bokap gue ngerasain. Ngegeser. Balikin lagi. Ngerjain lagi. 2 kali geser lagi. 3 kali geser lagi. Tapi bokap gue nggak mau menduduh apa-apa kan, maksudnya nggak menyimpulkan apa-apa. Terus setelah itu nenek gue meninggal. Malam setelah meninggal, setelah dimakamin, kakak gue kan takut tidur sendiri tuh, jadi gue temenin lah di situ. Gue main laptop sampai jam 3 pagi. Di belakang gue itu ada kue yang udah jadi buat orderan buat orang, kotak kue gitu di meja, satu meja. Terus sama ada kucing gue lagi tidur. Gue lagi main laptop sampai jam 3 pagi. Tiba-tiba brak, gue nengok belakang kan ada bunyi brak. Kuenya itu jatuh. Jatuhnya itu, ini atasnya di sini nih. Jatuhnya di lantai begini. Palanya di bawah. Terus kaget gue nengok ke belakang. Gue ngeliat kucing gue bangun. Tapi ngeliatin itu kue. Berarti bukan kucing lah maksudnya? Malam itu jam 3 pagi, kakak gue sampai kebangun kan. Kita menyimpulkan tuh kucing. Oke. Kucing nih, rusuh banget sih. Masa mungkin dia lompat ke lemari terus mau turun malah nabrak itu kue. Kita menyimpulkan begitu. Dua pas lagi pagi, kita sama-sama evaluasi kan. Itu kucing bukan sih sebenarnya. Karena misal begini, itu kue di meja di tengah. Di tengah, kalau misalnya kita logikanya kucing dari atas, terus nyerobot, cerak, Pasti jatuh. Jatuhnya, palanya di atas dong. Palanya di atas. Tapi ini jatuhnya kayak gini. Kayak dibalik. Kayak ada yang balik palanya, palanya terbalik di bawah. Terus yang pas gue pikir-pikir lagi, kucing gue pun ikut terkaget, dan setelah kejadian itu dia tidurnya pun sama orang, langsung takut ya? mendekat ke orang tidurnya. Kucing aja takut ya? Jadi waktu itu kan dari kuburan atau apa, ya gue nggak mau menyimpan apa-apa waktu itu, cuma itu salah satu kejadian yang benda bergerak di sekitar gue yang gue rasain. Oke, maksudnya adalah lu bisa percaya kalau itu adalah hantu atau makhluk halus ataupun yang menggerakkan kursi di cerita si Malaysia ini kan. Gue juga punya cerita di rumah gue yang lama sih. Suatu saat mungkin gue bikin videonya sendiri ya. Itu benar gue lagi main dulu zaman Ragnarok, tau gak lo? Ragnarok online tuh. Dulu itu gue lagi main tuh malam-malam. Ya handuk terbang sendiri, dan itu ada alasannya menurut gue kenapa dia sampai terbangin handuk itu. Cuman itu mungkin untuk video yang lain karena udah kepanjangan gitu. Cuman ya gue lagi main Ragnarok online, di sebelah sini ada handuk. Handuk itu ada tumpuk 4, yang paling bawah yang terbang. Gitu. Itu satu rangkaian dari kejadian di rumah gue yang lama gitu. Cuman ya benar. Gue bisa percaya gitu. Cuman gue juga sangat menyayangkan kenapa si orang Malaysia ini punya begitu kesempatan emas luar biasa untuk memvideokan makhluk halus sedang bermain kursi. Gimana pun juga itu kesempatan satu-satunya kan, karena kan kursi geraknya kan lama tuh. Kalau gue jadi dia mah gue tutup mata aja, bodo amat dah gini segala macem. Bikin akun YouTube, taruh YouTube dapat AdSense aja. Iya kan. Well anyway, itu ya, tapi sekali lagi menurut analisa gue sih kayak tadi, Reza punya analisanya sendiri juga. Kalau menurut kalian gimana cerita ini? Ya, tinggalin di komen, menurut kalian apakah itu benar hantu, percaya atau tidak gitu. Sekali lagi, kalau ada orang cerita yang kayak gini, nggak apa-apa untuk bersikap skeptis, tapi jangan lo menuduh orang yang macam-macam, ya kan? Kalau dari kita kan sering nih bikin video kayak gini, terus kita sering menemukan bahwa orang yang kadang-kadang cerita kayak gini dituduh pembohong kan? Pansos. Ya pansos, pembohong apa segala macam. Ya ngapain sih kita lari ke sana gitu? Kita lihat aja kejadiannya, anggap ini dia cerita dengan sejujurnya, lalu dengan pemikiran skeptis kita coba cari penjelasan bener apa enggak ini sesuatu yang mistis yang terjadi di video tersebut atau cerita tersebut. Tinggalin di komen menurut kalian, analisa kalian gimana? Benar atau tidak? Kalaupun tidak benar, analisanya seperti apa? Makasih semuanya. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.